Nah, sudah jadi. Loh. Cakep toh ini tuh. Iya, meling-meling. Tinggal disetrika. Cus, biar segera ready. Ini itu bajunya Bu Bambang. Tahu nggak? Yang jual warung makan di dekatnya alun-alun. Top Markotop. Semoga saja Bu Bambang itu segera ngambil. Oh iya, belum panas. Kalau Bu Bambang segera ngambil kan, aku dapat upahnya. Lumayan, keadaan darurat seperti sekarang ini, itu hal yang penting. Loh, kemarin aku dapat warning dari listrik. Terus tagihan bank sudah harus didebet. Belum lagi beli pulsa, beras juga tinggal buat besok. Semoga saja Bu Bambang itu tidak seperti yang lain. PHP. Tahu nggak? Kayak itu loh. Bu Ningsih. Gayanya ya, kalau masukin jahitan itu minta dicepet-cepetin. Lah, tahu-tahu lama banget ngambilnya. Tiwas tak harap-harap deh. Oh, ada lagi. Bu Mala. Istrinya pegawai Pemda. Katanya itu mau pergi kemana gitu loh. Terus ada dinner bareng temen-temennya. Katanya sih harus pakai dress code. Lah wong cari model bajunya itu harus pakai merenung berhari-hari. Belum lagi lihat model baju di aplikasi. Trennya di sini. Mau pergi jauh, kok ya pulsa nom lompong. Mau tahu nggak? Terus gimana? Mau tahu nggak? Mau. Tak WA itu Bu Mala. Lah terus jawabnya gini. Maaf Mbak Rohmi, saya itu nggak jadi piknik. Pandemi, semua destinasi wisata ditutup. Alah, mau piknik atau batal piknik, itu kan urusan dia. Lah, aku yang sudah lembur jahit baju, aku juga harus dihargai toh. Apa dia itu nggak pernah merasakan ya PHP itu sakitnya kayak bisul yang nggak pecah-pecah. Lah aku juga suka mikir, itu suaminya itu gajinya itu berapa ya? Nah, kok istrinya itu loh rempong banget. Lah, tahu nggak? Mau piknik, bajunya baru. Mau ketemu temen arisan, bajunya baru. Mau kondangan segala macam kemana, bajunya juga baru.
HP-nya pasti nggak sedikit toh. Belum lagi kalau misalnya kesini itu suka ganti-ganti tas. Aku juga nggak tahu merek-merek mahal. Tapi yo aku punya mata. Aku tahu itu pasti berkelas. Lah wong, nggak kayak punya aku kok. Alah, gumalah. Tapi yo mau bagaimana lagi? Aku kok jadi ngurusi rezekinya orang ya? Lah, harusnya sih aku yang untung. Aku harusnya bersyukur. Wong kalau misalnya dia itu pakai baju baru itu pasti pesennya di sini kok. Ya, cantik banget aja Gigi. Sekarang kita foto, lapor ke Bu Bambang. Copot sih. Tinggal tak foto. Loh. Kok HP ku mati? Ini pasti gara-gara si Noval yang semalam ngerjakan tugas browsing. Noval, ini loh, lihat HP ibu mati. Mesti semalaman kamu ngecas, mesti semalaman kamu lupa nggak ngecas toh. Noval, itu anak belum bangun pak ya? Masya Allah, burung bangun tuh saya Kiki. Kok lihat, sekarang itu sudah siang, dia bangun. Nah, gitu. Cuci muka, kamu cek sekarang. Hari ini ada Google Meet apa enggak sama gurumu? Ya pakai HP-mu. HP-nya ibu ini kan mati. Kerjaannya Noval. Lah wong tugasnya kan yo selalu diupload itu loh. Jan. Pandemi ini bikin pusing. Lah wong sekolah daring itu loh. Bikin bingung semuanya. Irama hidup berubah total. Murid-murid disuruh mengerjakan tugas yang banyak banget. Gurunya minta diupload. Nah kalau gitu kan butuh kuota juga. Atau sekarang itu nggak cukup kalau misalnya 9 bahan pokok. Sekarang itu jadi selusin. Ada tambah masker, tambah hand sanitizer, tambah pulsa barang. Nek punya duit, ya tambah vitamin. Nek kayak aku ya, vitaminnya dari kebun. Yang penting itu ada vitamin D, vitamin duit. Tapi betul lah itu. Kalau misalnya tugasnya itu harus diupload, lah terus kalau misalnya mati gimana? Baterainya atau kalau enggak ya kuotanya. Aku tahu kalau misalnya ada bantuan dari Pak Menteri, tapi kan yo kadang suka telat. Karena kayak gitu, orang tua itu sudah pusing mikirin hari ini makannya apa, besok lauknya apa, tambah suruh beli pulsa. Jangan-jangan ini pandemi ini kong kali kong sama perusahaannya HP atau perusahaannya pulsa.
apa ya aku mikir intrik-intrik yang gak jelas kayak gini. Tapi yo betul. Yang pusing itu nggak cuman murid. Ada yang bilang kayak gini. Jadi guru itu kan enak ya. Orang sekolahnya tutup. Terus murid-muridnya libur, gurunya nganggur. Enak timun. Aku ini istrinya guru honorer di sekolah swasta. Tuh, bapaknya Noval itu jam segini sudah mantelengi laptop. Teriak-teriak kayak gini. Kayak yakin betul anak-anaknya pada merhatiin. Hane, anaknya kayak Noval itu absen, setor nama, terus maler. Apalagi kasihan kalau bapaknya Noval itu kuotanya habis. Kalau gitu ya terpaksa harus ke sekolah numpang wifi gratis. Yo, harusnya itu ya WFH, work from home, alias kerja dari rumah. Ayo bagaimana lagi? Aku itu dulu mikir, wah, enak betul ya jadi istrinya guru. Lah aku ketemu bapaknya Noval itu pas KKN, ceritanya gini. Jadi mahasiswa yang KKN itu ngekos di rumahnya orang tuaku. Kalau kata anak-anak zaman sekarang itu cinlok alias cinta lokasi. Sajane iki yo banyak yang lebih ganteng daripada bapaknya Noval. Tapi ya nggak semuanya suka sama aku. Yang namanya jodoh itu ya udah ada di tangan Tuhan. Kita nggak tahu, nggak boleh protes. Nanti kualat. Ayo tapi betul, beneran ini. Aku itu dulu tuh mikir, wah, keren mesti kalau misalnya jadi istri pegawai negeri. Alah, bapaknya Noval itu daftar PNS gak tembus-tembus, alias gagal telus. Pupus. Lah ya aku itu juga nggak apa-apa kalau misalnya nggak jadi pegawai negeri. Tapi bertahan dengan gaji guru honorer itu kok ya nggak sebanding. Ya untung aku ini bisa jahit. Lumayan, aku bisa buat beli bumbu dapur. Bahkan dulu sebelum pandemi, sebelum pandemi itu antrian jahitanku ini panjang sampai jalan raya sana. Gaya banget tuh aku ini. Bahkan kadang upahku itu lebih besar daripada gaji suami. Pokoknya aku dulu itu gaya. Aku tuh ada pegawai buat finishing itu. Wah, gaya banget sampai nolak orderan. Waktuku nggak cukup. Tapi yo itu sebelum pandemi. Nek sekarang yo sepi. Kalau misalnya ada yang datang, langsung tak kerjain, tak potong-potong, kres, jahit, gerek-gerek.
langsung tak buntel, tak serahkan, biar aku bisa segera terima upahnya. Upahku belum ada. Bajunya Bu Bambang. Aku harus segera memfoto bajunya Bu Bambang. Nah, lumayan ini. Tinggal kita foto. Gila. Uang datang. Mana tuh ini? Alah kok ora ketok? Lah. Harusnya tak pasangin manekin. Blok. Pasang manekin sih. Cantik toh. Iku. Loh. Nah. Wah. Asik. Sekarang tinggal kita kirimkan ke Bu Bambang. Bu Bambang. Ini dia. Bu Bambang. Selamat pagi, Bu Bambang. Ini bajunya sudah siap. Ready. Kirim. Loh. Aku centang satu. Jangan-jangan HP-nya Bu Bambang mati. Jangan-jangan HP-nya habis baterai. Jangan-jangan buat browsing anaknya semalaman. Jangan-jangan pokoknya aku masih menantikan Mas Duet. Pandemi ini bikin sinting betul. Sopo iki? Lah, kudu Bu Bambang. Pandemi ini bikin sinting betul. Betul itu. Sekarang norma-norma itu ya jadi kabur. Dulu coba yang namanya ramah itu kan tersenyum, salaman. Nah, sekarang aturannya saja harus pakai masker. Terus nggak boleh salaman, nggak boleh berkumpul. Salaman itu kok ya menakutkan gitu loh. Coba kalau sekarang dilihat itu yang pakai masker, itu pada senyum apa enggak? Enggak kelihatan toh itu. Tapi yo ada enaknya juga. Kenapa enak? Soalnya semua jadi mudah, lebih ringkas. Sekarang kalau misalnya mau bikin hajatan itu ya
nggak usah nggak usah mau ngundang banyak orang. Kalau mau nikah tinggal sah, kalau mau sunat tinggal potong keras, selesai. Nggak perlu itu ngundang banyak-banyak. Lah kalau di desa itu loh biasanya rame banget, meriah seminggu. Aneh perlu ya utang barang teh lumayan, nek misalnya ada yang datang itulah nanti balik modal. Terus sekarang kasihan para seniman-seniman itu kok ya jadi sepi tanggapan. Hotel-hotel sepi pengunjung, terus destinasi wisata itu ditutup. Aku nggak dibales-bales. Piye iki? Tapi aku itu yo bingung sebenarnya. Lawang di pasar itu loh masih banyak yang empet-empetan. Iya apa enggak? Pada menjajakan dagangannya itu loh. Bu, sayur bu, sayur. Kayak gitu loh, kayak nggak ada COVID, nggak pakai masker juga. Apa mereka itu rentan? Bukan rentan. Apa mereka itu kebal apa ya sama virus COVID itu? Apa sugesti ya? Kalau misalnya mereka itu nggak jualan, ayo bagaimana lagi? Wong ya roda perekonomian masyarakat itu harus tetap berjalan. Itu loh kata pakar-pakar ekonomi kalau ngomong di TV itu loh. Katanya itu sektor real harus tetap diperjuangkan karena sektor real adalah merupakan Raul yang merupakan artinya sektor real adalah roda perekonomian, indikator perekonomian masyarakat umum. Le ngomong iki lho ngasih berbusa-busa ngono kuwi. Aku ki yo enggak dong. Yo tak tafsir-tafsirke sendiri. Sepengetahuanku itu yang penting jual beli di masyarakat itu ya harus tetap berjalan biar masyarakat ini loh tetap hidup. Kalau misalnya seniman-seniman sepi tanggapan, terus yang punya saham-saham itu kolaps, ya itu adalah bunga-bunga persoalan ekonomi kita. Betul tak itu? Iya iki, aku belum dijawab-jawab sama Bu Bambang. Ada pesan masuk. Semoga saja Bu Bambang ya. Iya, Bu Bambang. Maaf Mbak Rohmi. Loh. Kok ujuk-ujuk wis minta maaf? Bajunya tidak jadi diambil, tidak jadi kondangan. Pengantin laki-laki kena COVID, isolasi mandiri. Aduh Gusti, iya iki pengantin laki-laki itu kena COVID. Lah ini COVID ini kok ya blek banget iki loh. Ini orang mau nikah
apa ya? Ya, tak telepon aja. COVID ini tidak pernah kompromi. Dompetku juga begitu. Halo, assalamualaikum Bu Bambang. Oh iya Bu Bambang, ini saya Rohmi. Enggak. Oh, gitu ya Bu Bambang. Pengantinnya kena COVID. Aduh. Apa Bu Bambang? Semua kerabatnya harus diswab. Terus Bu Bambang juga kerabatnya. Loh. Tapi udah tes belum Bu? Oh gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tua pengantin meninggal semalam gara-gara COVID juga. Bu Bambang, terus tesnya Bu Bambang sudah keluar apa belum itu Bu? Sudah? Nggih. Positif Bu. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa Bu Bambang. Bu Bambang harus yakin. Bu Bambang pasti sehat. Bu Bambang pasti akan kembali sehat seperti dulu. Iya Bu Bambang, yakin saja Bu Bambang. Gimana Bu Bambang? Alah, itu diurus nanti saja Bu Bambang. Iya, ongkos jahitanku itu bisa kapan-kapan. Enggak. Iya Bu Bambang. Gempon. Waalaikumsalam. Pandemi ini biadab. Sudah berapa nyawa yang menghilang? Sudah berapa nyawa yang tidak ada hari ini? Butuh berapa nyawa lagi? Bu Bambang ini loh, malah positif COVID juga. Kasihan banget tuh itu. Wait. Lagu gimana saudara-saudara? Nasibku gimana? Biaya listrik, cicilan bank, beras, terus itu pulsa. Siapa yang mau tanggung jawab ini? Aduh, kok ya tadi aku nggak bilang? Iya Bu Bambang, bisa dikirim ke nomor rekening saja. Aneh banget tau aku ini. Sudah jelas aku itu butuh uang sekarang. Tapi keadaan seperti ini, kemanusiaan harus menjadi spontan yang utama. Tidak selalu kan uang jadi panglima. Aku jadi ingat peristiwa saat Noval umurnya 3 tahun. Noval kecil, badannya demam seharian, panas tinggi, tubuhnya itu menggigil, rewel betul. Bapaknya itu full ngajar di sekolah, nggak mau pulang pokoknya. Aku bawa Noval ke puskesmas naik angkot. Di dalam angkot itu hujan deras sekali. Noval demamnya semakin tinggi, bibirnya gemetar, lemas.
sudah tidak rewel lagi. Aku semakin khawatir. Ku peluk Noval erat-erat. Aku semakin cemas karena aku tahu aku tidak bawa payung. Aduh, Noval. Di depanku ada seorang perempuan tua. Bajunya lusuh, kotor, tidak pernah mandi sepertinya. Di depannya itu ada keranjang yang sepertinya isinya rongsokan. Karena melihat kekhawatiranku, perempuan itu bertanya padaku, "Mau kemana, Nak?" "Saya mau ke puskesmas, Mbah." "Olah, itu putranya demam ya?" "Iya, Mbah, demam dari tadi." "Kasihan, hujan-hujan seperti ini." "Iya, Mbah. Aku itu lupa nggak bawa payung, Mbah. Doakan ya, Mbah. Semoga sampai puskesmas hujannya sudah reda." Perempuan tua di depanku mengeluarkan sebuah bingkisan. Sebuah payung. Sudah jelek memang, tapi ia berikan kepadaku. "Ini, Nak, ambil saja. Ya, walaupun sudah jelek, tapi daripada nanti putranya kehujanan." Ketulusan perempuan papa itu benar-benar memberikan cahaya terang bagi hidupku. Payung yang sangat jelek itu adalah hal yang berharga di hidupnya, yang bisa melindunginya dari hujan. Tapi malah ia berikan kepadaku untuk melindungi anakku. Aku tidak pernah melupakan hari itu. Perempuan yang tak pernah ku kenal sebelumnya, yang tak pernah ku temui sesudahnya. Aku tidak bisa membalas jasanya, tapi aku yakin aku harus membalas budi baiknya kepada orang lain. Sayur. Ayah! Rayu. Pak! Maaf, Pak. Hari ini saya nggak beli dulu. Nggak apa-apa, Pak. Di kulkas itu masih ada bahan. Nggih, monggo. Nggih, Pak. Hebat sekali aku berbohong. Kenyataannya, ya sudah tidak ada bahan di kulkas. Tinggal sepotong tempe dan lombok. Cukup buat besok dan nanti. Yang penting ya ada gas dan garam. Kalau misalnya sayur ya bisa aku ambil dari belakang. Metik daun singkong. Ya, kalau misalnya ada uang lebih juga aku ingin loh memberikan bapaknya itu nasi padang dengan rendang. Lawang, kemarin bapaknya itu bilang begini sama saya. Bune, itu yang jualan nasi padang itu loh. Itu masih ada apa enggak ya? Enggak ada, Pak.
sudah tutup semua. Nggak sehat, pandemi. Walah dalah. Alah yo, kalau begitu kasihan ya Bune. Semua pemilik warung makan Padang tutup. Selampret. Dia itu pasti bosan dengan masakanku yang tempe. Tapi yo masa mau berhayal makan nasi Padang dengan rendang di kondisi yang seperti ini. Kemarin saja Noval itu paketannya habis. Lah yo, aku ajak dia ke tempatnya Bu Endang. Pak, sudah. Ayo ikut Ibu ke tempat Bu Endang itu loh. Kamu kan kuotanya habis. Kita bisa numpang wifi di sana. Ayo. Halu toh, Bu. Udah ikut saja. Ibu itu sudah dikasih passwordnya. Pas kemarin Ibu arisan itu loh. Ayo. Ya walaupun sebelumnya terpaksa, akhirnya dia mengikutiku. Tentu sebelumnya aku WA Ibu Endang dulu. Kami berdua akhirnya duduk di pinggiran rumahnya Bu Endang. Remang-remang. Lah terus tahu apa enggak? Kakiku bentol-bentol kayak begini. Kena nyamuk. Aduh. Ya mau bagaimana lagi? Apa ya yang bisa aku lakukan? Baju sudah aku jahit, tapi aku nggak terima upahnya. Bapaknya Noval itu juga bisa kerja apa ya buat tambah-tambah. Tahu tidak, bapaknya Noval itu cuman bisa jadi guru ekonomi secara teori, praktiknya nol besar. Lawang pernah saking kepepetnya bapaknya Noval itu ngojek. Tapi ya sebelum era itu loh, ojek online seperti sekarang ini. Lah kok tiba-tiba suatu hari berhenti. Lah aku tanya sama bapaknya, Pak, lah kok gak jadi ngojek itu gimana toh Pak? Kok gak diteruskan ngojeknya? Gak mau Bu. Iya gak mau, kenapa Pak? Ya gak mau. Iya aku tahu Pak, gak mau. Tapi gak maunya itu loh Pak. Ngapain? Bapak kan tahu susunya Noval itu harganya tinggi. Sekarang kebutuhan juga jadi tinggi harganya. Bapak itu gak mau tahu apa pura-pura gak tahu? Aku tahu. Tapi ya pokoknya aku gak mau gojek. Titik. Suatu saat bapaknya Noval mengantarkanku ke pasar. Dilalah di parkiran itu dia bertemu dengan ibu-ibu. Ibu-ibunya itu terlihat ramah. Pak Guru, sudah lama loh Pak kita nggak bertemu. Bapak kok nggak jadi bertandang ke rumah kami? Kami itu sangat senang loh kalau Bapak Guru datang. Suamiku tampak basa-basi menjawabnya. Iya Bu, iya. Kapan-kapan Bu. Di jalan aku tanya sama suamiku itu. Mas, itu tadi siapa? Itu tadi loh yang di parkiran. Walah,
Gini, tadi itu wali muridku. Dia itu pernah gojek sama aku. Tapi kok nawarnya itu loh, harganya sedikit banget. Padahal jaraknya itu ya jauh. Bayangkan dek, dari terminal sampai desa Karangtunggal, masa cuman 10.000? Lah yo aku nggak mau toh. Terus, tapi yo ibunya itu karena kepepet mungkin ya dek, terus ikut aku. Sampai di depan rumahnya ada gadis remaja yang memanggilku, Pak Guru. Alah dek, jebul itu orang tua muridku. Lah aku yo nggak tak terima itu uangnya. Oh alah, jadi seperti itu. Dia itu ternyata nggak mau ngojek lagi karena itu. Ya sudah, mau gimana lagi? Bapaknya Noval itu ya memang kerjaannya, ya tugasnya itu ya cuman ngajarin secara teori. Wes, nek aku yo praktek wae. Masalah gaji dia itu ya berkah apabila aku itu bersyukur. Bersyukur. Welelele. Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bu, iya. Saya Mbak Rohmi yang punya, iya Bu, penjahit mutiara. Alah, Ibu Joko toh. Gimana kabar Bu? Oh alah, maaf Bu. Tadi itu kan saya nggak lihat siapa yang nelpon. Langsung tak angkat saja Bu. Iya gimana Bu? Ah, bisa Bu, bisa. Masker toh Bu? Berapa Bu? 300. Bisa. Mbak Romi ini bisa. Oh, iya Bu, iya. Motifnya berbeda-beda Bu. Oke. Apalagi Bu? Uangnya mau dibayar di muka Bu? Jelas bisa Bu. Nanti saya kirimin nomor rekeningnya ya. Oh nggih. Saya akan laksanakan sesuai perintah Bu Joko. Siap. Waalaikumsalam. Ulalala. Yang namanya rezeki itu gak bakal tertukar. Guys, aku tuh mau ngirim nomor rekeningnya ke Bu Joko. Duit. Nah, sudah. Masker ya? Aku harus nyiap. Ide bagus. Ada perca-perca. Rohmi harus bekerja. Ini apa ya? Kose? Siapa toh ini tuh? Walah, pulsa Anda harus segera dibayar, Kang Kose. Bagus ini. Ini juga ada motif-motifnya. Aku tidak pernah menyangka barang-barang inilah yang akan menyelamatkan hidupku. Kalian tahu, Bu Joko tadi pesan masker 300 biji. Fantastis toh itu. Belum lagi bayarnya tuh di muka. Nggak kayak yang PHP itu loh. Nah, pokoknya iki api iki
Pokoknya Romi harus bekerja loh. Harus bekerja. Nek telepon ini penting berarti. Loh, kok rasi tuh? Oh, Bu Joko loh, Bu Joko. Jangan-jangan Bu Joko nggak jadi pesan masker. Apa aku di PHP lagi ya? Halo Bu Joko, enggih? Oh, sudah masuk Bu Joko? Iya? Oh enggih, nanti saya cek Bu Joko dan segera saya kerjakan. Nggih? Nggih, siap Bu Joko. Kita cek dulu rekeningnya. Wah, sudah masuk. Mantap tenan lagi. Noval, ayo lihat, Ibu bisa belikan pulsa kamu. Ayo sini, mau beli yang berapa giga? Pak, nanti siang mau makan apa? Mau makan nasi padang sama rendang? Apa? Tak gofoodin, Pak. Iya, Pak, iya. Sik ganteng-ganteng saka bapakne Novel ki banyak. Tapi sing gelem karo aku mung balane. Piye jal? Ya kuwi jal kepiye? Ya wis sak timpak-timpaken, tak tambah-tambahke. Wis ginaris kok Gusti Allah. Wajib disyukuri. Setiap hari ngasih ilmu sama muridnya tentang teori ekonomi. Kon ngunggahke ekonomi keluarga, mana bisa? Biar aku saja yang aku tak praktek jahit. Ngerti dewe toh? Nah, sekarang itu coba. Tapi itu dulu sebelum pandemi. Tadi kegiatan. Oh, tapi itu dulu sebelum pandemi. Oh, kasih antre nek saiki yo sepi. Ini aja orang banyak PHP. Bilangnya dicepetin buat apa jahitnya tuh dicepetin. Tapi ternyata nggak diambil-ambil. Lah ya aku ki sing wis njahitnya niki lek butuh tenaga, butuh dibayar, butuh dihargai. Allahu Akbar. Nasi Padang yang di pinggir jalan itu sudah nggak ada kok. Kok Bune nggak pernah beliin aku nasi Padang, lauk, rendang jengkol. Tutup. Waduh, karena apa? Pandemi, nggak sehat kalau jajan di pinggir jalan. Wah, gawat ya Bune. Berarti orang-orang itu nggak punya penghasilan ya. Hah, selompret teman-teman. Kalau langsung selompret. Mami banget tuh. Aku tuh tahu bapaknya Noval bilang kayak gitu sama aku. Itu tandanya bapaknya Noval tuh mau dibelikan. Boro-boro mau beli nasi Padang, lauk, rendang. Lah wong beli kuotanya Noval aja habis kurang kok. Malah mau beli nasi Padang, lauk, rendang. Nah, acting pas DE ngomong karo tukang sayur. Sayur komedi loh guys. Sayur. Hah? Pak Yur, aku belinya besok aja. Enggak, masih ada. Di kulkas masih banyak, bahan-bahanku tuh masih banyak. Iya ya, nggih, hati-hati nggih. Aku ki pinter acting tuh. Padahal aku tuh bohong. Nang kulkas kira ono apa-apa. Enggak ada apa-apa. Gimana? Aku saiki wis latihan ngapusi. Novel aku peluk dengan erat. Di luar hujan sangat deras.